Halo semua, Assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas tentang salah satu topik di matkul manajemen strategis, yaitu tentang tipe-tipe strategi. Nah, lebih khusus lagi, di video kali ini kita akan bahas tentang strategi intensif. Nah, strategi intensif itu apa sih sebenarnya? Strategi intensif itu merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan dalam hal ini untuk meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan kualitas produk, maupun untuk meningkatkan distribusi ke konsumen. Nah, itu sangat luas tujuannya sebenarnya untuk mencapai tujuan strategis. Nah, yang kita bahas kali ini adalah strategi intensif. Strategi intensif sendiri, menurut buku dari Fred R. David, terdapat 3 jenis strategi intensif. Nah, apa aja sih 3 hal itu? Yang pertama adalah penetrasi pasar, yang kedua adalah pengembangan pasar, yang ketiga adalah pengembangan produk. Nah, yang pertama adalah penetrasi pasar. Penetrasi pasar adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat meluaskan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara meningkatkan kegiatan pemasarannya sehingga lebih baik lagi. Contohnya, ketika Nike, perusahaan yang memproduksi barang-barang olahraga, itu mengontrak Cristiano Ronaldo, pesepak bola dunia, menjadi brand ambasadornya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari penetrasi pasar. Yang kedua adalah pengembangan pasar. Pengembangan pasar adalah strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengenalkan produknya yang sudah ada ke area geografis yang baru. Jadi misalnya yang biasanya dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi. Nah, mereka akan menyebarkan produknya yang sudah ada ke wilayah-wilayah yang baru, seperti itu. Yang ketiga adalah pengembangan produk. Pengembangan produk itu ada salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan laba dengan 2 cara. Yang pertama adalah memperbaiki produk yang sudah ada atau mengembangkan produk baru. Nah, contohnya nih, untuk yang pertama adalah memperbaiki produk ya. Untuk memperbaiki produk, misal satu perusahaan coklat itu akan memproduksi coklat yang lebih besar daripada coklat yang sudah ada. Jadinya mengembangkan produk yang sudah ada itu menjadi lebih baik. Nah, sebagai contoh yang kedua adalah untuk pengembangan produk atau mengembangkan produk yang baru. Contohnya adalah ketika perusahaan Nissan mengembangkan produk mobil listrik. Nah, itu adalah salah satu contoh juga untuk strategi pengembangan produk satu perusahaan. Nah, sekian tentang strategi intensif yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.